Kita ke arena olahraga. Setelah merebut tiket Piala Dunia, Timnas U17 mengukuhkan diri di puncak klasemen grup C dengan meraih angka sempurna di gelaran Piala Asia usai mengandaskan perlawanan Afghanistan dengan skor 2-0. Sebagai pemuncak grup C, Garuda Muda masih menunggu lawan di babak perempat final. Poin sempurna ditorehkan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia 2025 setelah di pertandingan terakhir grup C, Garuda Muda menang 2-0 atas Afghanistan. Bertanding di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jumat dini hari, Indonesia tampil menekan. Meskipun hingga paruh pertama usai, kedua tim masih belum pecah telur membuahkan skor. Jalan menuju kemenangan terbuka saat Indonesia mampu mencetak gol di injury time di babak kedua melalui Fadli Alberto. 1 menit berselang, giliran Zaha Begoli yang merobek gawang Afghanistan dan memastikan kemenangan 2-0 untuk Timnas U17. Hasil ini memastikan Garuda Muda finish di puncak klasemen grup C dengan 9 poin, sedangkan Afghanistan terdampar di dasar klasemen. Kini tim asuhan Nova Arianto menunggu lawan di perempat final dari runner-up grup D. Pengamat sepak bola Gita Suwondo menilai dengan ketatnya klasemen grup D, seluruh tim penghuni grup itu masih berpeluang lolos. Meskipun Oman punya peluang besar untuk head-to-head bertemu Indonesia. Jadi saya tetap berpikir bahwa kesempatan terbuka bagi Oman untuk menyertai Korea Utara, ya, dengan Korea Utara jadi juara grup dan Oman jadi runner-up. Saya berpikirnya seperti itu karena dengan Iran belum mendapatkan satu kali kemenangan pun mereka akan all out dan mereka punya peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Tapi jika Oman bermain imbang dengan Korea Utara, ya dua-duanya yang masuk. Jadi ya itu tadi saya berpikir bahwa lawan kita rasa-rasanya akan Oman. Tapi saya bisa salah loh karena hitung-hitungannya ini grup yang paling apa ya, paling ketat sehingga banyak sekali hasil mengejutkan di grup D ini. Di babak 8 besar, Timnas U17 akan menghadapi runner-up grup D pada Senin 14 April pukul 9 malam. Tim Liputan Kompas TV. Di babak 8 besar, Timnas U17 Indonesia berpotensi menghadapi salah satu tim di grup D. Sementara ini posisi runner-up grup D diisi Tajikistan yang malam nanti akan bertanding menghadapi Iran. Posisi ini masih bisa berubah jika Iran mengalahkan Tajikistan dini hari nanti. Posisi grup D memang masih cair. Selain Tajikistan menghadapi Iran, dini hari nanti Korea Utara pun bertanding menghadapi Oman. Sapu bersih poin di grup C Piala Asia U17, Timnas Indonesia menunggu lawan runner-up grup D. Lalu siapakah lawan timnas kita dan apa strategi yang harus disiapkan pelatih Nova Arianto? Kami akan bahas ini bersama pengamat sepak bola Haris Pardede dan Indrianto Nugroho, mantan striker timnas Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Baik, kabar baik, selamat sore. Selamat sore semuanya dan tampaknya sumringah sekali lagi melihat perolehan poin kita sapu bersih. Bung Harpa, ini sudah sesuai ekspektasi Anda atau justru membandingkan dengan realitanya ada yang beda nih? Ya, kalau saya pribadi jujur ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, artinya ini lebih tinggi dari yang saya perkirakan. Oh iya? Ya, karena kita berpikir, atau saya paling nggak berpikir, tadinya kita lawan Korea Selatan, mungkin kita akan tahan imbang, dan itu bisa kita lihat dari taktik dan strategi yang diterapkan oleh Coach Nova. Ya, kita melakukan low block, bertahan total, which is nggak ada masalah, bahkan kita mendapatkan dalam tanda kutip ya, hadiah atau bonus dari ketekunan kita, dari kesulitan kita bertahan, yaitu penalti ya, ataupun rebound penalti dari Evander Florasta, dan kemudian di 2 laga berikutnya kita bisa menang lawan Yaman dan Afghanistan. Jadi ini sedikit di atas ekspektasi saya, melebihi, which is bagus, tapi segala yang terpenting adalah para pemain kita sejauh ini semuanya sehat dan mudah-mudahan bisa menatap pertandingan perempat final dengan maksimal. Tapi membandingkan pertandingan demi pertandingan sampai terakhir melawan Afghanistan kita tetap unggul, apakah ada performa yang membaik di sini? Iya, performa kita secara umum sudah, ya kalau nggak
dibilang sempurna ya mendekati sempurna ya. Dalam arti ya inilah kompetisi. Yang penting adalah kita masih bisa hidup peluangnya saat ini melangkah sejauh mungkin. Soal ada dinamika itu wajar-wajar aja ya. Bahkan kalau kita berkaca dari misalnya Piala Dunia 2010 misalnya, itu pertandingan pertama sekali Spanyol kalah dari Swiss, tapi kemudian juara. Gak usah jauh-jauh. Argentina juara bertahan itu pertandingan pertama, iya mereka juga kalah dari Saudi, tapi akhirnya juara dunia gitu. Jadi nggak ada masalah. Malah mungkin nanti idola saya nih Mas Indrianto akan melengkapi bagaimana dalam kompetisi itu yang terpenting adalah ritmenya. Kalau dia malah terlalu panas, para pemain itu juga terlalu hektik, bukan tidak mungkin mereka akan malah menurun gitu loh. Makanya menurut saya di pertandingan ketiga kemarin itu Coach Nova melakukan rotasi dan itu pun kita masih bisa menang dari Afghanistan. Jadi saya pikir kita nggak bisa minta lebih dari itu. Yang pasti kita mengucapkan salam hormat buat Coach Nova dan juga mudah-mudahan para pemain tetap tidak jumawa dan bisa fokus untuk menatap lawan dari runner-up grup D nanti. Terlepas pada prestasi yang kita torehkan sejauh ini, Mas Nunung, tapi Anda punya catatan kritis tidak terhadap pertandingan kita, terutama yang terakhir saat Indonesia melawan Afghanistan? Kalau saya nggak ada ya Mas ya. Cuman kan apa namanya tadi sudah dibilang Bung Harpa, Coach Nova memainkan beberapa pemain yang selama ini belum dapat jatah bermain. Nyatanya juga di babak pertama itu masih ya apa ya peluang sebenarnya banyak bagi kita, tapi ya belum maksimal aja. Dan di babak kedua Coach Nova memasukkan beberapa pemain inti dan hasilnya sangat luar biasa. Dan yang saya harap di pertandingan-pertandingan seperti ini, event-event yang jaraknya dekat seperti ini ya tadi sudah Bung Harpa bilang ya kita juga butuh recovery-nya yang bagus. Jarak 2 hari, 3 hari itu kan harus membutuhkan recovery. Bagaimana recovery yang bagus gitu loh Mas. Jadi paling enggak pertandingan lawan Afghanistan menurut saya agak sedikit menurun temponya atau ritmenya karena ya beberapa pemain diistirahatkan untuk pertandingan 8 besar nanti. Terlebih kita akan bermain cukup panjang juga nih ritmenya menghadapi momen-momen yang krusial juga dan rasanya tak pernah kita alami juga di beberapa momen sebelumnya ya. Apa yang mungkin perlu ditekankan betul di sini menurut Anda Mas Nunung? Mentality kembali ya, 8 besar mereka ya kita tetap harus fokus, jangan jumawa juga ya kita sudah pasti lolos tapi ini kesempatan bagus buat kita karena selama ini usia 17 saya pernah ngalamin juga membawa U17 tidak lolos, jadi ini kesempatan buat Coach Nova dan staff serta pemain untuk menunjukkan bahwa Indonesia di usia-usia ini mempunyai talenta-talenta yang sangat luar biasa, Mas. Ditambah lagi saat pertandingan lawan Afghanistan, Bung Harpa, ini kan sempat ada rotasi pemain, tapi tampaknya tidak ada hal yang berbeda ya. Performa kita tetap moncer dan rasanya kualitas dari atlet-atlet kita ini memang berbeda jauh ketimbang sebelum-sebelumnya, begitu? Perbedaan ada, jelas ada, dan ini saya pikir mungkin salah satu catatan kecil aja adanya perbedaan antara pemain utama dan cadangan. Tapi ya itu sebenarnya menunjukkan satu hal juga yang berarti memang Coach Nova menurunkan 11 starting 11 yang baik, yang memang terbaik saat ini. Di 2 pertandingan awal itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah baru pertandingan ketiga menghadapi Afghanistan yang totally itu nggak mempengaruhi apapun. Kita sudah pasti juara grup, sudah pasti lolos, sehingga kemudian beliau melakukan rotasi 7 pemain, saya mencatat. Tapi satu hal yang paling menarik juga di sini adalah mentalitas. Mentalitas itu kita bisa lihat dari gol yang tercipta di menit 95. Jadi ketika di awal-awal tadi Coach Indrianto sudah memaparkan itu agak sedikit shaky ya, tapi wajar. Ini pemain kan jarang mendapatkan minute play di turnamen sebesar ini buat mereka, usianya juga mungkin 16-17 tahun, tapi kemudian peran dari pelatih Coach Nova untuk kemudian memasukkan Evander Florasta untuk menopang permainan mereka yang mungkin agak sedikit goyah di babak yang pertama. Tapi kemudian kita bisa bounce back secara mentality dan mencetak 2 gol. Ya, 2 gol berjarak sekitar 1 menit di masa injury time babak kedua. Ini menunjukkan mentalitas mereka juga tetap terjaga, mereka juga bisa menatap pertengahan perempat final itu dengan baik. Jadi yang harus dijaga ini satu tadi sudah disebutkan oleh Coach Indrianto, yaitu mentalitas. Yang kedua juga tentunya kebugaran dan juga ini yang tadi saya bilang jangan jumawa. Karena kalau kita lihat dari mentalitasnya itu ya. Sudah mentalitas dan juga salah satunya kita mungkin sudah dengar itu sosmed itu sangat dijauhi sama sekali oleh Coach Nova. Nah ini saya pikir memberikan dampak yang positif di mana para pemain terlihat lebih fokus dalam menjalani pertandingan ke pertandingan. Oke, sekarang kita coba membaca kans lawan kita berikutnya di grup sebelah, di grup D. Apalagi kalau saya bicara spesifik, Mas Nunung bicara Korea Utara dan Iran. Kalau Anda membaca progresnya sekarang dan peluang untuk melawan kita ini gimana kemudian?
Kalau saya sama, kalau kalau di usia-usia seperti ini kita masih bisa mampu, Mas. Mau lawan siapapun ya. Tinggal bagaimana tadi sudah dibilang, mentality harus disiapkan, bagaimana fokus di setiap pertandingan, hilangkan sosmed-sosmed dulu, jangan jumawa, terus tetap harus apa ya, selalu kembali fokus ya terutama, dan jangan sampai kehilangan konsentrasi. Jadi jangan overconfident juga gitu. Tapi saya percaya dengan kemampuan mereka karena saya tahu dari usia 14 tahun, 15 tahun mereka sudah mendapatkan kompetisi. Ya banyak kompetisi yang ada di Jakarta, di Indonesia yang membuat mereka punya mentality. Jadi siapapun nanti, entah Iran, entah siapapun lah, saya berharap mereka mampu dan siap untuk final. Oke. Membaca kekuatan di 4 negara di grup D ini, kalau menurut Anda, Bung Harpa, kekuatannya masing-masing bagaimana dan potensialnya gimana nih untuk siapa yang bakal melawan kita nanti di pertandingan berikutnya? Iya, sejujurnya saya sangat sependapat dengan Coach Indrianto tadi ya. Kalau soal lawan ini, pertama gini, soal lawan ini sangat cair. Ini tadi juga sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, Mas Gita. Kita bisa lawan Korea Utara, bisa lawan Tajikistan, Oman, dan Iran. Ini masih sangat cair, apapun masih bisa terjadi. Tapi di kelas usia itu, pemain itu kan berubah terus, Mas. Jadi sekarang mungkin ada si A, si B, si C. Jadi 1 tahun lagi kan mereka kemungkinan besar akan bergeser ke kelas usia ke atas kalau memang masih dipakai. Jadi untuk melihat mereka seperti apa itu agak susah juga ya. Yang pasti saya lebih setuju untuk kita fokus ke tim kita sendiri. Kemudian juga kita tidak terlalu jumawa. Dan yang penting juga sebenarnya kalau buat saya justru yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan untuk Piala Dunia U17 nanti. Ini yang paling penting nih. Karena kalau sekarang dari mulai grup sampai dengan nanti ke perempat final, doesn't matter kita menang atau enggak, sebenarnya ritmenya udah kejaga, patternnya udah ada. Nah tapi 6 bulan ke depan ini yang sebenarnya lebih harus diperhatikan, Mas. Kenapa? Karena di situ nanti kompetisi itu kompetisi Liga 1, walaupun enggak semua pemain ini dari Liga 1, tapi kan di EPA-nya atau mungkin di kompetisi lainnya ini kan yang harus ada tetap ada. Supaya mereka tetap terjaga competitiveness levelnya, kebugarannya juga, semangatnya juga, saat nanti November kita akan ke Qatar Piala Dunia U17. Jadi ini lebih penting karena dibandingkan kita terlalu sibuk ya untuk khawatir melihat calon kita di perempat final nanti. Dan sesungguhnya rata kekuatan dari masing-masing itu menurut Anda? Kelihatannya rata kalau dari permainan. Kemarin contoh ya, saya berpikir Oman itu tim paling lemah. Ya kan, tapi ketika ketemu Iran, ternyata Oman tuh luar biasa. Oman ketinggalan 2 kali kalau saya nggak salah, tapi kemudian mereka bisa membalikkan kedudukan yang mana kalau kita lihat peringkat tim nasional senior di Asia, Iran itu nomor 2, Jepang nomor 1. Jadi itu nggak menjamin apapun, dan kalau bisa malah kita jangan memberikan sedikit ketakutan begitu ya kepada adik-adik kita supaya mereka main lepas saja. Dan itu bisa kita lihat ketika menghadapi Korea Selatan. Walaupun mereka digempur 7 hari 7 malam, mereka tetap fokus, mereka tetap konsentrasi, dan hasilnya kita bisa memenangkan laga tersebut. Dengan atlet kita yang usianya di bawah 17 tahun, singkat saja Mas Nunung, treatment untuk menjaga mentalitasnya gimana baiknya? Ya itu tetap jauh sosmed terutama karena kan ya usia 17 usia transisi, terus fokus di setiap pertandingan, dan saya berharap mereka bisa terutama di staff ya, coaching staffnya bisa memberikan motivasi yang baik buat mereka karena mereka masih butuh bimbingan, dan semoga mereka bisa menerima apa yang diberikan oleh coaching staff. Oke, doa terbaik tentunya untuk timnas kita. Bung Harpa, Mas Nunung, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Sehat, Bung Harpa. Sore. Mas Indra. Berita lain usai jeda. Akibat hujan deras, Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat terendam banjir setinggi 50 cm.